Saudara yang terkasih di dalam Kristus, di minggu pertama di tahun 2020 ini, kita akan bersama-sama memulai ibadah PPA pada sore hari ini. Oleh sebab itu, suasana sukacita kita memulai ibadah PPA di awal tahun 2021. Tuhan akan menyapa kita melalui firman-Nya, dan sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur ya Allah untuk setiap kehidupan yang Engkau berikan kepada kami. Memulai ibadah PPA di tahun 2021 ini, Tuhan tetap mengasihi dan memberkati kami melalui sapaan firman. Bersabdalah ya Allah, karena kami siap untuk mendengarkan. Di dalam Kristus Sang Sumber Sabda yang hidup, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan di awal PPA tahun 2021 ini terambil di dalam kitab Yesaya pasal 60 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Demikianlah sabda Tuhan. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu, dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anak-anakmu perempuan digendong. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu. Dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu, unta-unta muda dari Median dan Eva. Mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia kita semua yang merindukan sabda Tuhan serta menerima dan melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, Pasamuan GKJ Argo Mulyo, saat ini di awal tahun 2021, kita diperkenankan Tuhan untuk memulai lagi ibadah PPA. Masih di rumah kita masing-masing bersama dengan keluarga karena adanya pandemi COVID. Tetapi itu tidak mengurangi semangat kita untuk tetap beribadah bersama dengan keluarga. Di dalam kehidupan kita, orang yang bepergian tentunya akan kembali pulang ke kampung halaman. Dan yang dirindukan ketika pulang pasti akan membawa cerita, akan membawa bekal ataupun oleh-oleh untuk bisa diceritakan dan dibagikan kepada saudara di kampung halaman. Tentunya akan ada sukacita, akan ada rasa kegembiraan, dan bahkan akan ada rasa kepuasan karena kita bisa pergi dan juga berhasil untuk pulang di kampung halaman. Dalam cerita bacaan kita, teks Injil Yesaya pasal 60 ayat 1 sampai ayat 6. Bagian akhir dari kitab Nabi Yesaya ternyata banyak berbicara secara khusus mengenai kepulangan bangsa Israel dari pembuangan di negeri Babel. Terkhusus bacaan kita, Yesaya pasal 60 ayat 1 sampai 6. Bagaimana orang-orang Israel ketika pulang dari negeri pembuangan di tanah Babel, mereka juga merindukan kampung halaman. Mereka juga merindukan keluarga-keluarga dan saudara-saudara mereka. Karena sudah puluhan tahun mereka meninggalkan kampung halaman dan saat ini mereka diizinkan Tuhan
dibebaskan Tuhan kembali ke kampung halaman untuk menikmati tanah Israel kembali. Setelah puluhan tahun berada di negeri pembuangan, di negeri Babel. Ketika mereka kembali dan melihat bahwa tanah air mereka, kampung mereka mengalami kehancuran, mereka mengalami keprihatinan, kedukaan, kesedihan, kebingungan, dan bahkan di dalam kehidupannya ada perasaan-perasaan apakah mungkin mereka masih bisa menikmati kampung halaman, membangun kembali kampung halaman untuk mewujudkan cita-cita yang pada waktu itu sudah dirindukan ketika masih di dalam pembuangan. Mereka kaget, mereka terheran. Yang seharusnya ada rasa puas, rasa sukacita, rasa gembira setelah puluhan tahun meninggalkan kampung halaman. Tetapi ketika mereka pulang mendapati kampung halaman mereka hancur karena adanya peperangan, dijarah dan bahkan diduduki oleh negeri lain. Karena mereka sudah puluhan tahun tidak menempati karena harus mengalami pembuangan di negeri orang. Oleh sebab itu mereka merasa bingung apa yang akan mereka lakukan. Sesampai mereka di kampung halaman yang mendapati kampung halaman mereka hancur. Dan bahkan merasa tidak ada harapan dan masa depan ketika hidup di negerinya sendiri. Apa mungkin semuanya itu bisa kembali seperti semula? Inilah pertanyaan-pertanyaan yang muncul di benak dan hati yang dialami oleh bangsa Israel. Namun Nabi Yesaya mengingatkan bahwa mereka harus bangkit dari kondisi mereka saat ini dan tetap melaksanakan perintah Tuhan karena Allah telah memberkati mereka dengan memeliharanya dalam kehidupan selama di negeri pembuangan dan ketika mereka diizinkan untuk bebas dan kembali ke kampung halaman mereka. Dari bacaan ini ada 2 poin penting yang akan kita pelajari bersama. Yang pertama, bangsa Israel disuruh dan diingatkan, didorong, diberikan semangat untuk bangkit. Bangkitlah. Dengan kata lain sesuai konteks ini, bangkit berarti kembali optimis. Dengan kata lain mereka harus percaya diri. Percaya bahwa mereka adalah bangsa Tuhan. Mereka harus bersemangat kembali dalam menyikapi babak baru kehidupan mereka setelah mereka berada di pembuangan. Harus optimis, harus ada rasa semangat, harus ada impian, dan harus ada motivasi untuk bangkit ketika melihat situasi kampung halaman mereka sudah hancur. Terlebih kampung halaman mereka diambil ataupun diduduki oleh negeri-negeri lain. Bangsa Israel diingatkan untuk bangkit, memiliki rasa optimisme yang tinggi dan rasa percaya diri untuk hidup di negeri mereka sendiri. Yang kedua, mereka diingatkan untuk menjadi teranglah. Tidak hanya cukup sekedar bangkit, tetapi mereka harus menjadi terang. Di dalam suasana mereka memupuk harapan, membangkitkan rasa optimisme mereka. Mereka diingatkan juga untuk menjadi terang di dalam kehidupan sesamanya. Kalau menjadi teranglah berarti yang pertama, adanya fakta kegelapan yang harus diterangi. Karena terang pasti ada gelap. Yang kedua berarti harus ada aksi. Ada upaya untuk menjalani rencana yang baru. Yaitu bagaimana supaya terang yang sudah mereka miliki dapat bercahaya menerangi kegelapan. Kegelapan ini adalah simbol bahwa sudah tidak ada harapan.
Kegelapan adalah simbol kesedihan. Kegelapan adalah simbol rasa pesimis yang saat ini menghantui kehidupan mereka. Mereka diingatkan untuk bangkit. Setelah bangkit, mereka harus menjadi terang. Terang untuk dirinya sendiri dan juga terang untuk sesamanya. Agar ketika mereka bersama-sama menjadi bangsa Allah, mereka secara perlahan diberikan kekuatan untuk memulai membangun kehidupan yang baru di tanah kelahiran mereka sendiri. Nah, Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, sore hari ini kita memulai ibadah PPA di tahun 2021. Mungkin apa yang dialami oleh bangsa Israel sama seperti yang kita alami saat ini. Ketika kita diizinkan untuk menikmati tahun 2020 kemarin dengan suasana yang mencekam karena adanya pandemi COVID-19. Dan Tuhan mengizinkan kita untuk menapaki hari-hari yang baru di tahun 2021. Ternyata suasananya tidak jauh berbeda dengan tahun 2020. Tetapi di tahun 2021 ini, khususnya sore hari ini kita diingatkan untuk bangkit. Pandemi COVID di tahun 2020 memang masih terjadi. Dan tahun 2021 tetap terjadi dan tetap menghantui kehidupan kita. Tetapi sama seperti yang diingatkan oleh Allah melalui Nabi Yesaya kepada bangsa Israel, kita Pasamuan GKJ Argo Mulyo dan kita semua orang yang percaya, Bapak Ibu semua, diingatkan untuk kita bangkit, menata kembali rasa optimisme. Kita diingatkan untuk kembali memiliki kepercayaan yang diri untuk menata kehidupan kita di tahun 2021. Tuhan mengingatkan di dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan memberkati kita di tahun 2020 dengan suka duka, dengan segala kenangan, dengan segala kesedihan dan kepahitan, dengan segala keberhasilan dan kesuksesan yang sudah kita alami, begitupun juga di tahun 2021. Rasa optimisme yang tinggi, rasa percaya tinggi yang tinggi, itu juga harus kita miliki untuk kita menapaki, membangun kehidupan keluarga kita, membangun gereja kita di tahun 2021 ini. Dan yang kedua, menjadi terang. Sambil kita menata diri, mengembalikan rasa optimisme, rasa percaya diri, maka kita dituntut untuk menjadi terang. Menerangi hati kita secara pribadi dan juga menerangi sesama kita. Bersama-sama membangun, bersama-sama memberikan motivasi, bersama-sama memberikan rasa percaya diri kepada sesama kita. Sama seperti bangsa Israel, mereka bisa. Begitupun juga di dalam kehidupan kita, di gereja kita, kita pun akan dimampukan untuk bisa melewati dan membangun kehidupan yang baru bersama-sama dengan Pasamuan GKJ Argo Mulyo, dengan segala rencana, dengan segala planning, dengan segala apa yang akan kita kerjakan di tahun 2021 ini. Oleh sebab itu, Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, sebagai umat Tuhan yang telah menikmati kebebasan ataupun menikmati pembebasan dari kuasa kegelapan, maka Tuhan Yesus mengatakan kepada kita di dalam Injil Matius pasal 5 ayat 13, kamu adalah terang dunia. Kalau kita ini adalah terang dunia, maka terang kita harus kita pancarkan untuk menerangi gelapnya dunia. Matius pasal 5 ayat 16, demikian hendaknya terangmu bercahaya di depan semua orang. Harus bercahaya di depan semua orang. Bahwa janji pemulihan Tuhan akan datang dan pasti datang sesuai waktu dan cara Tuhan sendiri di dalam kehidupan kita. Dan ketika waktunya tiba, maka semua umat yang percaya
Terlebih Israel di dalam bacaan kita akan kembali ke Sion, kota Allah yakni Yerusalem. Begitupun juga di dalam kehidupan kita. Tuhan akan menunjukkan kemuliaan-Nya. Tuhan akan memulihkan kehidupan kita. Dan Tuhan sudah memiliki rencana untuk kehidupan kita di tahun 2021. Oleh sebab itu, mari kita bangkit. Kita menjadi terang untuk kita menjalani kehidupan di tahun 2021. Untuk kita bisa menata kembali rencana-rencana kita di tahun 2021 dengan penuh keyakinan dan pengharapan bahwa Tuhan pasti menolong dan memberikan kekuatan kepada kita. Selamat menikmati hari-hari bersama Tuhan. Selamat membangun kembali kehidupan bersama Tuhan. Selamat merencanakan rencana-rencana yang baik yang mungkin saat ini belum tercapai. Tuhan menolong dan menuntun kita.